Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aini dengan NIM 19004056, kelas F5. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kegiatan saya selama praktek orientasi kerja 4 di Bandara Adi Sucipto. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah Citylink. Sejak tahun 2001, Citylink Indonesia telah beroperasi sebagai maskapai berbiaya hemat dalam bentuk divisi bisnis Garuda Indonesia dengan menggunakan beberapa pesawat, manajemen bandwidth yang terbatas, serta beberapa rute dengan fokus pada perkembangan merek Garuda Indonesia yang merupakan maskapai premium. Untuk flight number and rutenya, Citylink memiliki 3 flight, yaitu QG1104 dengan Jogja ke Halim, QG1106, kemudian QG1100. Untuk rute Citylink hanya memiliki 1 rute penerbangan saja, yaitu ke Bandara Halim Perdana Kusuma atau HLP. Untuk kegiatan praktek orientasi kerja 4 di Bandara Adi Sucipto, yaitu check-in, BTU atau baggage test unit, gate, greeting atau penjemputan dan pengantaran packs, wheelchair, breakdown, dan lost and found atau disingkat dengan LL. Untuk check-in-nya, kita bertugas memasang tag untuk bagasi penumpang. Untuk baggage test unitnya, kita bertugas ketika penumpang ingin memasuki ruangan tunggu, kita akan menahan bagasi atau koper yang memiliki kapasitas tinggi atau kelebihan kapasitas. Dan untuk Citylink di Adi Sucipto itu maksimal untuk masuk ke kabin yaitu dengan berat 7 kilo. Kalau sudah melebihi kapasitas, kita akan menahan dan mengantar ke check-in bagasi counter. Untuk gate, bisa dilihat kita menulis flight number-nya dan melakukan greeting di situ. Kemudian greeting atau penjemputan dan pengantaran packs. Sebelum boarding kita melakukan penjemputan ketika pesawat take off dan landing. Untuk wheelchair, penggunaan wheelchair di sini ketika penumpang memiliki masalah dalam berjalan, kita menyediakan jasa pelayanan untuk wheelchair. Kemudian LL atau lost and found. Di sini kita melakukan pencocokan untuk label kopernya. Kita melihat nama dan set number-nya, apakah koper itu benar-benar milik penumpang atau tidak. Kemudian breakdown. Di sini kita mencatat setiap nomor koper atau bagasinya, yang wheelchair maupun yang bagasi. Kita setiap di breakdown kita melakukan foto untuk koper pertama dan koper terakhir guna pembuktian jika kita sudah benar-benar melakukan tugas tersebut. Briefing. Di penerbangan, briefing itu adalah
suatu kewajiban yang harus dilakukan petugas sebelum kegiatan maupun sesudah kegiatan. Berikut adalah foto bersama kita dengan pembimbing lapangan di sana. Nilai TOK saya. Kesan saya sangat bersyukur dan terkesan karena dapat melakukan atau diberi kesempatan praktek di Bandara Internasional Adi Sucipto. Saya pribadi sangat senang karena dapat pengalaman dan ilmu baru. Untuk pesannya, semoga kedepannya lebih baik lagi dan semoga saya bisa melanjutkan PKL di Bandara Internasional Adi Sucipto. Terima kasih. Baik teman-teman, itu saja. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Setiap satu orang memiliki satu pertanyaan. Untuk Saudara Linda, mungkin ingin bertanya? Oke, baik. Terima kasih kepada Aini yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya untuk masalah sebentar. Nah, masalah ini, Pilcat. Di sini kan bisa dikatakan kalau ini kursi roda yang dibutuhkan untuk orang yang istilahnya ya entah cacat atau gimana segala macam. Nah, saya ingin bertanya dari gambar atau dokumentasi yang kalian ambil, di sini untuk naik ke pesawat atau untuk naik ke Citylink itu, ini menggunakan tangga. Nah, bagaimana jika, mohon maaf nih ya, orang lumpuh atau ya memang istilahnya yang punya catatan khusus untuk naik ke dalam, apakah digendong atau ada pintu darurat, pintu lainnya untuk yang khusus yang khusus untuk penumpang berkursi roda atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Linda. Saya langsung jawab ya. Kalau untuk penumpang itu sebenarnya yang memiliki masalah kaki atau berjalan itu tidak lumpuh tidak lumpuh total ya, bisa berjalan, cuman tidak terlalu berjalan jauh, tidak bisa berjalan jauh, misalnya dari parkir pesawat ke kedatangan atau terminal A. Nah, kita menggunakan jasa wheelchair tersebut. Kalau misalnya ada penumpang yang benar-benar tidak bisa berjalan atau lumpuh, ya kita menyediakan atau menyuruh petugas untuk bisa digendong kalau penumpangnya berkenan. Jika penumpang tersebut ada saudara, ada keluarga, ya mereka bisa minta bantuan kepada keluarga tersebut. Begitu. Oke, berarti istilahnya tidak ada pintu khusus ya? Tidak ada. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Bagaimana bagaimana teman-teman? Untuk Mbak Melisa Gita, apakah ingin bertanya? Baik, atas kesempatan yang Aini berikan kepada saya ingin bertanya. Kan saat penumpang melakukan check-in, pasti ada bagasi yang akan dibagasikan, koper yang akan dibagasikan. Nah, barang apa saja yang tidak bisa ditaruh dalam koper? Gitu. Benda apa saja yang tidak bisa ditaruh dalam koper? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Nelly. Saya langsung jawab ya. Untuk barang-barang yang dilarang itu seperti barang-barang berbahaya ya pastinya. Seperti senjata tajam, dan untuk barang-barang yang beratnya memang melebihi banget kapasitasnya seperti itu. Contohnya kemarin ketika kita bertugas, ada salah satu penumpang yang ingin memasuki cobek namanya.
cobek namanya. Di situ kita langsung bertindak untuk melarang penumpang tersebut untuk membawa benda tersebut, karena berhubung di Bandara Adi Sucipto itu pesawat Citylink itu menggunakan pesawat ATR, yaitu baling-baling. Jadi untuk barang-barang itu sangat-sangat terbatas. Itu saja dari saya. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan lagi. Kan maksudnya barang yang dalam koper itu kayak seperti mungkin ada kayak benda atau apa gitu. Yang lain mungkin untuk bendanya itu kalau misalnya ada penumpang yang sengaja menaruh barang-barang berbahaya, contohnya senjata tajam, dan dia bilang di situ tuh tidak ada senjata tajam. Nah, di situ kita ada sistem untuk pengecekan sebelum koper itu masuk ke bagasi. Nah, di situ terdeteksi barang berbahaya apa yang penumpang itu taruh di dalam koper. Begitu. Bagaimana Saudara Nelly Sagita? Apa masih ada yang kurang? ya puas. Makasih. Untuk Saudara Haliza bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih Aini memberikan saya waktu untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Aini jika ada penumpang yang marah, gegara karena misal di BTU gitu, karena kelebihan muatan. Dan bagaimana jika penumpang tersebut nadanya semakin tinggi, bagaimana Aini mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Haliza. Saya langsung jawab. Cara saya menjelaskan atau menyikapi penumpang tersebut, kita menjelaskan dengan hati ke hati atau suara yang rendah, karena kepuasan penumpang itu adalah hal yang paling utama, apalagi dalam jasa pelayanan kita. Kita menjelaskan kalau kapasitas di Citylink itu tidak boleh melebihi 7 kilo. Kalau kopernya di bawah 7 kilo bisa. Kalau tidak, ya kita harus mengarahkan ke counter bagasi, harus dibagasikan. Memberikan pengertian kepada penumpang tersebut. Jika penumpang tersebut masih kekeh ingin memasukkan koper tersebut ke dalam kabin, kita tidak boleh memperbolehkan penumpang tersebut apapun alasannya, karena kita bertugas sesuai dengan prosedur dan arahan dari pemimpin di sana. Begitu, Saudara Haliza. Tapi kalau penumpangnya marah gitu loh maksudku, kayak ngatasinnya gimana gitu. Kalau penumpangnya marah, otomatis kita juga untuk jasa pelayanan tidak boleh ikut marah. Harus memberikan pengertian atau suara yang rendah. Begitu. Walaupun hati kita marah nih, walaupun kesal, tapi kita kan bertugas. Jadi untuk petugas di bandara itu harus memiliki emosional dan mampu mengendalikan emosionalnya. Jika ada kasus penumpang yang marah, yang protes gitu, kita tidak boleh ikut kemarahan dari penumpang tersebut. Kita harus mereda amanah dan memberikan pengertian jika koper ini tidak bisa dikabinkan. Begitu, Saudara Haliza.
Baik, bisa saya menambahkan sedikit? Boleh. Yang saya tahu kemarin diajarkan jika penumpang tersebut marah dengan nada semakin lama kalau kita kasih tahu dengan lembut tapi nadanya semakin tinggi, bukannya boleh gitu ya, kayak kita juga menggunakan nada tinggi jika mereka menggunakan nadanya yang sangat tinggi gitu. Boleh. Tetapi dengan menggunakan nada tinggi tersebut, tahu batasannya. Nada tinggi tapi tegas. Jadi kesannya kita itu nggak marah-marah, tapi tegas. Begitu maksudnya. Baik. Nada tinggi itu boleh marah-marah dengan penumpang. Itu tidak boleh. Itu adalah fatal bagi petugas jika marah-marah dengan penumpang. Nada tinggi tersebut dimaksudkan yaitu nada tinggi tapi tegas dan penjelasannya jelas. Begitu Saudari Halizah. Ya baik, terima kasih Aidi. Jawabannya sudah puas. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, Citylink merupakan maskapai yang didirikan tahun 2001 yang dibawahi oleh Garuda Indonesia dan merupakan maskapai tarif yang paling murah dan memiliki 3 flight number setiap harinya. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.